Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Kebakaran pabrik smelter di Sanga-Sanga, Kutai Kartanegara yang menewaskan pekerja masih diselidiki polisi. Seorang pria di Tarakan ditangkap polisi karena mencuri ATM dan menguras isinya. Pulau Beras Basah Bontang hingga kini masih diminati warga sebagai tempat berlibur yang aman dan nyaman. Jasad korban kebakaran pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri di Sanga-Sanga, Kutai Kartanegara dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Balikpapan. Ini dilakukan polisi untuk proses autopsi. Korban tewas tersebut merupakan pekerja asing asal Cina. Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yusuf Sutejo menyatakan, kebakaran terjadi saat pabrik melakukan uji coba. Bangunan ini terpisah dari pabrik utama. Akan halnya korban, ia menyatakan keduanya tersambar api saat berupaya memadamkan kobaran. Percikan api di lokasi mixing batu bara. Mixing ini lokasinya itu terpisah dari pabrik utama. Nah, kemarin itu adalah sebenarnya masa percobaan untuk kegiatan yang ada di pabrik tersebut. Nah, karena ada percikan api, maka kedua korban yang salah satu sudah meninggal dunia dan satu luka bakar ini berusaha memadamkan apinya. Sementara Humas Rumah Sakit Umum Abdul Wahab Syarani menyatakan, satu korban yang masih hidup kini menjalani perawatan intensif di ruang ICU. Itu akibat luka bakar yang dideritanya cukup parah. Ini memberitahukan informasi terkait WNA yang terkena kebakaran yang saat ini sedang dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syarani Samarinda. Hari ini adalah hari kedua pasien di dalam ruang perawatan ICU. Saat ini pasien masih terpasang alat bantu napas yaitu ventilator dan juga masih diberikan pereda nyeri. Tadi malam juga pasien mendapatkan transfusi darah. Kemudian untuk tindakan selanjutnya masih kami observasi dan kami tetap memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien tersebut. Pasca kebakaran, penyelidikan terkait sebab kebakaran pabrik yang baru diresmikan itu masih dilakukan polisi. Amir Hamzah, Iswanto, dan Riani Mantini melaporkan dari Samarinda dan Balikpapan. Beginilah kondisi truk dan motor usai terlibat kecelakaan di kawasan Tanah Merah, Jalan Puro Samarinda, Bontang, Sabtu sore. Kecelakaan ini menyebabkan pemotor berjenis kelamin perempuan tewas di tempat. Saat kejadian, kondisi jalan sepi dan licin usai diguyur hujan. Warga menyebut awalnya truk bernomor polisi AG8026UZ mengurangi kecepatan mendadak di jalan menurun yang licin. Ini menyebabkan bagian belakang truk tergelincir ke samping kanan. Naas,
dari saat bersamaan muncul pengendara sepeda motor dari arah berlawanan. Korban tak lagi mampu menghindar hingga akhirnya menabrak truk tersebut. Truk dari atas itu ngerem Dari arah Samarinda ya? ke arah Samarinda. Itu karena jalanan licin, makanya yang belakangnya itu lari ke depan gini dia. Oh, lari Ke depan belakangnya. Lari Nah, pas ke kanan ya, lari ke kanan ya? ke kanan. Terus Nah, motor dari bawah terkena pas pojokan belakangnya truk itu. korbannya ya? Iya, pas kena pojokan kanan. Oh gitu. Itu pas kondisi hujan ya? Hujan, pas hujan lebat itu. Nah, korbannya itu seperti apa tadi Pak? Posisinya di mana? Di bawah, di pohon pisang itu terlempar ke sana. Terlempar jauh ya? Enggak dulu, itu sekitar berapa? 10 meteran kayak itu. Oh, 10 meteran? Iya. Oh, Cuma gitu. dia mental ke ini, cor baru ke bawah. Sopir ambulans memastikan pengendara motor tersebut sudah tidak bernyawa saat dievakuasi. Luka yang terlihat yakni bahu kanan dan kiri serta pergelangan tangan. Ya, tadi kita terima informasi adanya laka di Tanah Merah, terus kita meluncur ke TKP untuk evakuasi. Terus untuk kondisi korban meninggal dunia, untuk evakuasinya itu patah di bahu kanan kiri sama pergelangan tangan. Bang, saat ini jenazah mau dibawa kemana Bang? Kita masih menunggu informasi antara dibawa ke Bontang atau ke Balikpapan. Untuk memastikan sebab kecelakaan, polisi lalu lintas Polresta Samarinda menyelidikinya. Sementara, sopir truk sudah diamankan di kantor polisi untuk dimintai keterangan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Kejaksaan Negeri Kutai Timur kini tengah menyelidiki proyek kolam renang di Desa Kandolo, Teluk Pandan. Sasarannya adalah Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau DPMD Kabupaten Kutai Timur. Keseriusan Kejari Kutim pada perkara tersebut dijelaskan Kasih Intelijen Muhammad Isro. Ia menyebut perkaranya kini sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Tercatat sudah 8 orang yang dimintai keterangan. Ini dilakukan setelah penyidik mendapati indikasi ketidaksesuaian fisik kolam renang. Di Kejaksaan memang pada saat ini ada kegiatan penyelidikan dan sudah naik ke tahap penyidikan untuk kegiatan pembangunan kolam renang, kalau nggak salah itu. Terus kegiatannya ada di desa ini, Kecamatan Teluk Pandan, dan kegiatan itu dilaksanakan oleh Bapemas. Kalau indikasi dugaannya pembangunan kolam renangnya itu tidak sesuai spesifikasi pembangunannya. Meski beberapa saksi sudah dimintai keterangan, namun statusnya belum dijelaskan rinci. Itu karena penyidik masih mendalami nominal kerugiannya. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur.